Laga ini menjadi cerita dua babak buat Chelsea. Di babak pertama, Chelsea masih menunjukkan kelemahannya di lini pertahanan dan Aston Villa bermain sangat bagus secara ofensif dan mereka berhasil membongkar lini pertahanan Chelsea. Dan di babak pertama pun Chelsea sempat ketinggalan 2-0. Namun di babak kedua ceritanya berbeda. Chelsea berhasil membuat perubahan, terutama dari perubahan taktik yang dibuat oleh Mauricio Pochettino. Ini mengubah segalanya dan Chelsea berhasil mengambil alih tempo permainan dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Bahkan mereka pun hampir saja merebut gol kemenangan, yaitu gol ketiga, namun dianulir VAR. Jadi kita mulai aja dengan apa yang terjadi di babak pertama. Kita mulai dari gol pertama Aston Villa. Jadi ini gol pertama yang diciptakan oleh Aston Villa melalui gol bunuh dirinya Marc Cucurella. Di fase awal-awal sebelum gol ini terjadi, kita harus perhatikan dulu posisinya John McGinn yang berperan besar di gol ini. Dia posisinya masih di marking ketat oleh Marc Cucurella. Dan yang kita harus perhatikan kemudian adalah posisinya Morgan Rogers yang bermain sebagai sayap kiri, namun dia pun juga sering beroperasi di area tengah. Dan pergerakannya Morgan Rogers ini yang agak sedikit ke tengah, ini mengubah segalanya karena kita bisa lihat posisinya Rogers ini menghisap atau menarik posisinya Chalobah semakin ke dalam lagi. Dan ini menyisakan ruang yang tergolong sangat besar untuk Lucas Digne yang gagal di marking ketat oleh Madueke. Dan hasilnya adalah Digne berhasil melepaskan diri dari penjagaan dan dia bisa langsung memberikan crossing ke area kotak penalti. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana yang tadi kita ngomong, McGinn yang lagi dijaga ketat oleh Marc Cucurella berhasil membebaskan diri ke ruang yang kosong. Ini adalah pergerakan yang bagus dari John McGinn. Dan akhirnya dari pergerakan ini pun dia bisa melakukan tembakan yang kurang akurat sebetulnya, namun berkat defleksi dari Marc Cucurella, bola pun berhasil diarahkan ke gawang George Petrovic. Dan ini adalah sebuah gol bunuh diri dari Marc Cucurella. Di babak pertama Marc Cucurella itu bermain kurang bagus, namun di babak kedua berkat perubahan taktiknya Mauricio Pochettino, Marc Cucurella berhasil membuat pengaruh yang sangat besar. Nanti kita akan jelaskan lagi di bagian akhir video ini. Dan setelah gol pertama itu terjadi, Aston Villa tetap mendominasi pertandingan dan mereka yang lebih banyak secara mayoritas menciptakan peluang bagus. Dan untuk gol kedua, Morgan Rogers berhasil menerima bola. Dan ini adalah pemain muda yang sangat menjanjikan bagi Aston Villa dibeli musim ini. Dan dia langsung mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh Unai Emery di setiap laganya. Dan dia berfungsi sangat bagus karena dia itu bermain di posisi sayap, tapi dia itu juga bisa bermain menyempit ke area sentral. Dan di area sentral seperti ini, dia memiliki tendangan jarak jauh yang sangat bagus sekali. Ketika dia pegang bola, dan dia itu punya niat yang bagus, dia tahu letak gawang Petrovic di mana, dan dia langsung menyiapkan diri untuk langsung tembak. Dan tembakan ini sangat sulit dihentikan karena bolanya masuk ke kolongnya Chalobah. Dan tendangan seperti ini sangat sulit diantisipasi oleh kiper. Namun kita harus memuji Mauricio Pochettino yang sering sekali dikritik musim ini karena dia sudah membuat perubahan besar di babak kedua, yaitu pergerakan Cucurella yang berubah. Di babak pertama dia itu berfungsi sebagai back kiri tradisional yang seringkali memberikan overlap. Namun di babak kedua pergerakannya berbeda. Dia lebih berfungsi sebagai
inverted fullback, di mana Badiashile, Silva, dan Colobah beroperasi sebagai 3 center back dan Cucurella beroperasi sebagai inverted fullback di samping Moises Caicedo. Nah, dengan pergerakan Cucurella ini lebih mendorong posisinya Gallagher lebih ke depan di sampingnya Cole Palmer. Dan ini adalah posisi dan strategi yang bagus dari Chelsea karena dengan adanya Gallagher dan Palmer ini semakin mendorong McGinn dan Lewis semakin ke belakang dan ini semakin menyisakan ruang yang lebih besar untuk lini tengah Chelsea. Dan ini kenapa Chelsea itu berhasil mendominasi lini tengah di babak kedua itu. Dan di babak kedua kita bisa lihat pengaruh yang terciptakan alhasil posisinya Gallagher yang bergerak semakin maju ke depan. Karena posisi Gallagher yang beroperasi lebih maju ke depan dan lebih beroperasi di sekitar area kotak penalti Villa, dia itu bisa membuat pressing tinggi. Karena Gallagher ini memang seperti kata-katanya, istilahnya adalah seperti anjing yang lagi mencari tulang. Ya, tiap kali ada bola, dia itu melihatnya seperti tulang dan dia langsung sergap mencoba untuk merebut bola itu. Dan itu bagus untuk menjalankan strategi high pressing. Karena Villa itu membangun serangan melalui 2 pivot. Terutama melalui Douglas Luiz. Dan Gallagher yang menjaga Luiz ini sering merepotkan Luiz. Dan sebelum gol pertama Chelsea, di mana comeback-nya itu dimulai, dia berhasil merebut bolanya dari Luiz dan bola jatuh ke kakinya Cole Palmer. Kinerja yang bagus dari Gallagher dan akhirnya Palmer mendapatkan bola dan Palmer bagus, dia tidak pegang bola terlalu banyak dan dia langsung ngoper bola ke kotak penalti, balikin bola ke Gallagher lagi. Dan setelah itu Gallagher mendapatkan bola, dia melakukan sebuah dribbling dan berhasil dijatuhkan oleh John McGinn. Tapi bola masih bergulir ke kakinya Madueke. Kalau Madueke gagal menyelesaikan peluang ini pastinya tetap menjadi penalti buat Chelsea. Tapi karena Madueke itu masih bisa menyelesaikan, jadi tidak ada debat apakah itu penalti atau tidak, karena Madueke pun juga sudah menyelesaikan peluang ini dengan sangat bagus, dengan tembakan datar yang melengkung yang tidak bisa dihalau oleh Robin Olsen. Mungkin ada pengaruhnya kenapa Aston Villa itu bermain kurang bagus secara defensif di babak kedua, karena pergantian kiper. Emi Martinez mengalami cedera, Robin Olsen yang masuk. Dan Robin Olsen pastinya masih kurang sifat kepemimpinannya dalam soal mengorganisir dan memimpin barisan belakang Villa. Dan dalam soal penyelamatan pun juga bisa kelihatan masih belum sebagus Emi Martinez. Dan ini awal pertama dari comeback yang dilakukan oleh Chelsea babak kedua. Dan ini yang terjadi sebelum gol kedua yang menyamakan kedudukan dari Chelsea. Sekali lagi kita bisa lihat posisinya Conor Gallagher yang tadi kita baru bahas, terdorong karena pergerakan Marc Cucurella ke lini tengah. Dan posisi ini sangat efektif sekali, sangat cocok dengan Gallagher karena yaitu dia bisa melakukan high pressing di area berbahaya, dan juga ketika dia menerima bola, dia itu juga bisa menyelesaikan peluang dari jarak jauh dan maupun di dalam kotak penalti. Dan seperti yang kita lihat, dia beroperasi di luar kotak penalti dan dijaga oleh John McGinn dan tim Irok Bunam. Namun, kedua pivot Aston Villa ini agak sedikit terpaku dengan pergerakannya Cole Palmer, pemain kunci Chelsea, sehingga memberikan ruang terlalu besar untuk Conor Gallagher. Dan ketika Gallagher ini menerima ruang sebesar ini, dia juga memiliki tembakan jarak jauh yang sangat bagus sekali. Dia mencetak gol dari luar kotak penalti dengan kaki kirinya, kaki lemahnya, namun finishingnya luar biasa, masuk ke pojok gawang. Mungkin ada sedikit anggapan remeh dari
kedua pivot Villa ini yang menganggap Palmer sebagai pemain lebih penting untuk dijaga daripada Gallagher. Namun Gallagher mungkin sedikit membuktikan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya bahwa dia itu cocok bermain sebagai nomor 8 daripada jangkar di samping Moises Caicedo. Dan sejak skor 2-2, Chelsea terus menekan Aston Villa dan hampir saja merebut kemenangan dari tangan anak asuhan Unai Emery ini. Gol yang dicetak oleh Disasi itu dianulir oleh VAR. Dan ini mungkin keputusan yang agak subjektif ya. Tergantung siapa yang membuat keputusan. Ada beberapa orang yang menyatakan sebetulnya itu bukan foul dari Benoit Badiashile yang mendorong Diego Carlos. Ada juga yang bilang itu adalah foul. Dari satu sisi bisa kita lihat si Benoit Badiashile, kita tahu dia itu bertubuh badan besar dan ini adalah olahraga fisik, pasti ada tubruk-tubrukan. Nah, kalau dari sisi itu mungkin bisa dinyatakan Chelsea sebetulnya agak sedikit kurang beruntung dari keputusan ini. Namun di sisi lainnya pun juga bisa kita lihat dari replay yang diambil oleh wasit-wasit VAR adalah kenyataan bahwa si Badiashile ini agak sedikit membuat ancang-ancang untuk mendorong Diego Carlos, sehingga kelihatannya itu agak sedikit kasar atau blak-blakan karena dia memang kelihatan agak sedikit melakukan lari kecil untuk mendorong. Dan itulah keputusan yang diambil oleh VAR bahwa Badiashile ini telah mendorong secara tidak adil dan akhirnya Chelsea harus puas dengan skor 2-2. Sebetulnya kalau dari situasi dari babak pertama ketinggalan 2-0 dan akhirnya bisa membalikkan keadaan menjadi 2-2, satu poin ini dari Villa Park adalah poin yang sangat penting. Dan ada beberapa hal positif yang bisa dipetik dari babak kedua, yaitu keputusan taktik dari Mauricio Pochettino yang berhasil mengubah pertandingan, yaitu mendorong Cucurella sebagai inverted fullback dan selanjutnya juga mendorong Conor Gallagher berfungsi sebagai nomor 8. Dan akhirnya itu perubahannya bisa membuat menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Oke guys, jadi sampai di sini aja video analisa hari ini. Kalau kalian enjoy, jangan ragu-ragu langsung klik like dan subscribe. Dan jangan lupa juga kasih komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.